Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kali ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, ayo kita siapkan hati dan sikap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami yang berbicara dan anak-anak yang mendengarkan, supaya mereka mengerti kebenaran firman-Mu dan memeteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, supaya kami boleh yakin dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita semua sudah belajar ya, kita sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Yesus sebagai manusia, Dia memberi teladan, memberi contoh bagi kita semua bagaimana hidup taat kepada firman Tuhan menurut peraturan-peraturan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yesus hidup di dunia seperti kita semua, bisa sedih, bisa lapar, kalau disakiti hatinya juga bisa susah. Nah, itu semua dirasakan oleh Putra Manusia Yesus sebagai manusia, seperti kita semua. Merasakan tidak enak, merasakan bagaimana kalau dihina, direndahkan. Semua kesusahan manusia ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, Putra Manusia Yesus sebagai manusia. Dan pada akhirnya, Putra Manusia Yesus disalib sampai mati. Nah, kenapa Tuhan bisa mati? Itu mati sebagai manusia. Kita sudah memperingatinya di hari Jumat Agung. Nah, sekarang kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu Dia dikubur anak-anak. Nah, Dia dikubur seperti gambar ini. Dan kuburnya ini dijaga oleh tentara, dijaga oleh prajurit, dan diberi pengaman, disegel, supaya tidak ada orang yang mengganggunya, tidak ada orang yang datang untuk mengambil jenazahnya, mengambil mayatnya. Maka Yesus dikuburkan di dalam kuburnya yang berupa goa, dan kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar, yang sulit untuk digeser atau didorong untuk dibuka, sulit sekali, dan dijaga oleh para prajurit ini. Tetapi seperti yang sudah difirmankannya sebelumnya, sebelum Yesus disalib, bahkan jauh sebelum Yesus disalib, Putra Manusia Yesus ini sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan dianiaya, Dia akan disiksa, dan Dia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit, Dia akan hidup lagi. Itu yang dipesankan oleh Putra Manusia Yesus kepada rasul-rasul, kepada murid-muridnya. Nah, sekarang sudah hari yang ketiga. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, ada ibu-ibu yang datang membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah mayat dari Putra Manusia Yesus. Di jalan mereka berpikir, mereka bercakap-cakap, bagaimana nanti siapa yang bisa menolong untuk membuka batunya, karena batu yang menutup kubur itu sangat besar dan tidak mudah untuk didorong. Mereka bercakap-cakap,
memikirkan juga bagaimana kubur ini nanti bisa dibuka sehingga mereka bisa mengurapi, memberi rempah-rempah kepada mayat, kepada jenazah Putra Manusia Yesus. Mereka berjalan. Ini di hari keberapa? Ya, pada hari yang ketiga, pagi-pagi mereka datang ke kubur Yesus. Sampai di sana mereka melihat, mereka terkejut karena batu itu sudah tergeser, batu itu sudah terbuka sehingga kubur itu bisa dimasuki dengan mudah. Ibu-ibu ini masuk ke dalam kubur itu dan mereka juga sangat terkejut sebab di dalamnya ada 2 orang malaikat. Mengapa disebut malaikat? Karena wajahnya, rupanya, pakaiannya tidak biasa, menunjukkan kemuliaan Tuhan, bajunya bersinar-sinar, berkilau-kilau, dan mereka berkata, "Ibu cari siapa?" Dan mereka dengan takut, ibu-ibu ini berkata, mereka mencari jenazah Yesus. Malaikat ini berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ia sudah bangkit. Ingat apa yang sudah dikatakannya padamu ketika ia masih di Galilea." Dan ibu-ibu ini menjadi terkejut. Mereka ingat bahwa Putra Manusia Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ibu-ibu ini baru sadar, baru ingat bahwa Putra Manusia Yesus sudah berpesan demikian. Maka ibu-ibu ini bergegas keluar dari goa tersebut. Mereka hendak pulang untuk memberitahukan kepada teman-teman mereka, para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat mereka keluar, maka dia disapa oleh seseorang. Ibu-ibu ini disapa oleh seseorang. Dia menyapa dengan, "Salam sejahtera bagimu." Ibu ini melihat dan mereka bingung. Mereka seperti pernah melihat, pernah tahu, tapi siapa? Mereka terkejut, gembira, tapi juga bingung. Wah, perasaan mereka bercampur aduk. Dan ternyata sosok ini siapa? Ya, sosok ini adalah Tuhan Yesus. Putra Manusia Yesus mati sebagai manusia dan bangkit dalam keadaan semula sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang menyapa murid-muridnya, yaitu di sini ada Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, ada Salome, dan mungkin ada ibu-ibu yang lainnya yang tadinya hendak datang untuk merempah-rempahi jenazah jasad Yesus. Ternyata Yesus sudah bangkit kembali sebagai Allah, sebagai anak Allah yang hidup. Tapi mereka kelihatannya belum sadar sebab mungkin ada perubahan, ada kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa Maria. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyapa Maria dengan kata-kata Maria, baru Maria sadar bahwa betul itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Hati mereka menjadi sukacita. Mereka hendak datang menyembah kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan dulu menjamah atau dekat-dekat, sebab dia belum datang kepada Bapa. Sekarang beritahukan kepada teman-temanmu untuk mereka berkumpul di Galilea. Nanti Tuhan Yesus akan datang menemui mereka di sana. Wah, hati ibu-ibu ini menjadi sangat sukacita karena mereka sudah melihat, mereka sudah berbicara, mereka sudah bertemu muka dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, inilah anak-anak, bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kalian sembah, Allah yang sembah, ini adalah Allah yang hidup.
Tuhan Yesus yang hidup. Maka ibu-ibu ini pulang dengan cepat-cepat. Mereka ingin segera mewartakan tentang kabar yang sangat bahagia ini. Mereka datang kepada rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bercerita bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus betul-betul hidup dan mereka sangat bersukacita. Tetapi rasul-rasul ini kurang percaya. Apa betul ceritamu? Apakah tidak mengada-ada? Mereka ragu-ragu sebab mereka lupa kepada pesan Putra Manusia Yesus saat dia akan disalib. Tetapi Petrus, dia langsung bertindak, dia langsung pergi bergegas untuk melihat kubur dari Tuhan Yesus. Dia datang ke kubur Putra Manusia Yesus. Ternyata waktu dia lihat, dia betul-betul membuktikan bahwa kain kafan yang dipakai oleh Putra Manusia Yesus itu sudah tergulung rapi, dan sapu tangan yang dipakai untuk menutup mukanya juga sudah terlipat di tempatnya. Maka dia yakin bahwa Putra Manusia Yesus sudah bangkit, karena dia juga tahu pada saat itu kubur Putra Manusia Yesus ini dijaga oleh prajurit, diberi segel. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Walaupun dijaga, walaupun disegel, menurut manusia sudah aman, tetapi kalau Tuhan Yesus bangkit, tidak ada yang dapat mencegah. Kubur terbuka dan prajurit itu lari ketakutan melihat kedahsyatan kuasa Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Nah, anak-anak, apa ada orang yang mati bangkit lagi? Sudah mati bangkit lagi? Ada enggak? Ada. Siapa? Ya, Lazarus sudah mati bangkit lagi. Juga pemuda Nain sudah mati bangkit lagi. Ada anak Yairus sudah mati bangkit lagi. Tetapi setelah mereka bangkit, lalu masa hidupnya selesai, dia mati lagi, mati seterusnya, seperti orang kebanyakan. Tetapi Putra Manusia Yesus ini bangkit setelah disalib, mati selama 3 hari. Putra Manusia Yesus ini bangkit, hidup lagi, dan tidak mati lagi. Dia hidup selamanya, karena dia Allah, dia bukan manusia. Mati sebagai manusia dan bangkit sebagai Allah. Dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Pertama tadi kepada ibu-ibu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, dan ibu-ibu yang ada pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul yang berkumpul di ruangan tertutup. Tetapi Tuhan Yesus masuk menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dan juga Thomas yang tidak percaya. Tuhan menunjukkan tangannya yang bekas dipaku. Tuhan tunjukkan kepada Thomas yang tidak percaya. Tuhan juga menunjukkan diri kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan banyak lagi Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Setelah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari, dia naik ke sorga. Bukan mati lagi, dia naik ke sorga. Nah, nanti kita akan kembali belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Luar biasa Allah. Tidak ada sesembahan lain, Tuhan yang lain yang seperti Allah kita, seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, semuanya tadi tertulis di dalam Alkitab. Kalian
bisa membaca, belajar dari Alkitab ini. Kisah tentang Tuhan Yesus yang turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, sampai mati di atas kayu salib dan kembali ke sorga. Dan semua mujizat-mujizatnya, apa yang dikerjakannya di dalam dunia, kalian bisa belajar dari Alkitab. Ini adalah firman Tuhan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalian bisa belajar tentang Tuhan Yesus. Dan juga di kitab-kitab yang lainnya, di dalam Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini adalah janji-janji Tuhan, peraturan-peraturan kehidupan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan kemauan, kesukaan, kesenangan kita sendiri, tetapi hidup kita harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kalian semua harus rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dibaca setiap hari. Bagi yang sudah bisa membaca, bacalah firman Tuhan setiap hari. Kalau sudah selesai, diulangi lagi, supaya firman Tuhan itu masuk ke dalam pikiran hati kita dan menjadi teladan, menjadi tuntunan untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Semua yang tertulis di dalamnya itu adalah kebenaran. Itu terletak janji-janjinya Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Ayo kita baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini adalah janji Tuhan, peraturan dari Tuhan. Siapa yang mau hidupnya bahagia dan panjang di bumi ini, dia harus hormat kepada orang tuanya. Nah, itu adalah janji Tuhan yang tertulis di dalam, tadi apa bukunya namanya? Alkitab. Jadi kita harus tahu semua kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya, supaya kita bisa hidup mencocokkan diri dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Janji Tuhan untuk menebus dosa kita. Siapa yang tidak pernah berdosa? Semua pernah berdosa? Ya, pasti. Semua kita pernah berdosa. Miss juga pernah berdosa, pernah berbuat salah. Nah, kalau kita salah, tidak bisa masuk surga. Seperti yang sudah dijelaskan di pelajaran yang minggu lalu. Nah, kalian yang belum mendengarkan firman Tuhan, pelajaran Bible Study for Kids minggu lalu, coba kalian dengarkan. Di sana juga dijelaskan, dosa tidak bisa masuk surga. Hanya bisa diampuni, dibersihkan dosanya kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun dan bertobat. Ayo kita lihat ayatnya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di sini terletak janji Tuhan bahwa kita bisa masuk ke surga lewat Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang bisa menebus dosa kita. Dia sudah bangkit. Dia sekarang berada di surga untuk menyediakan tempat buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disediakan rumah, disediakan tempat. Nah, kita harus percaya kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak suka membaca firman Tuhan, apalagi kita juga tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak tahu jalannya masuk ke surga.
tidak tahu kalau kita punya Allah yang hidup. Karena Dia Allah, Dia juga berada di sorga, juga berada bersama dengan kita, dalam hati kita, lebih dekat daripada dengan papa, lebih dekat daripada dengan mama. Kita dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalian jangan takut. Siapa di sini penakut? Jangan penakut. Nanti penakut tidak bisa masuk surga. Jadi kita tidak boleh menjadi anak penakut. Kita harus berani. Gelap-gelap nangis, takut, sendirian takut, ke kamar mandi sendirian takut. Nah, penakut. Karena Tuhan beserta kita, jangan takut. Takut menghadapi tes di sekolah, takut menghadapi ulangan-ulangan di sekolah. Jangan takut, harus belajar. Setelah itu minta tolong kepada Tuhan untuk memimpin kita, mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi tidak perlu takut. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang bersama-sama dengan kita. Dia tahu semua kesulitan kita. Dia tahu perasaan kita. Dia tahu keinginan kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia itu tahu, anak-anak. Oleh karena itu, kita jangan mudah berbuat dosa. Usahakan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau masih ada salah, segera bertobat, minta ampun. Karena Tuhan itu melihat kita. Apa yang kita perbuat, kalau perbuatan kita itu baik, Tuhan sukacita dan kita diberkati. Ada temannya susah, dihibur. Ada temannya tidak punya makanan, kita bisa berbagi, tidak pelit. Ada temannya jatuh, kita tolong. Ada mama repot di rumah, kita bantu. Tanpa disuruh, tanpa diminta bantuan, kita sudah melakukannya. Kita membantu mama, kita membantu papa. Kalau ada yang sakit, kita doakan. Wah, Tuhan senang. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tetapi anak yang nakal, yang suka berkelahi, yang suka membuli temannya, saudaranya, yang suka membuat susah, menangis papanya, mamanya, menangis karena kenakalan anak-anak. Nah, Tuhan tahu, Tuhan tidak berkenan. Tuhan juga sedih melihat anak yang nakal, tetapi kita mau jadi anak yang baik, anak yang taat kepada firman Tuhan. Dan Tuhan pasti menjamin hidup kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di mana? Bukan di buku yang lain, bukan di tempat yang lain, hanya di dalam Alkitab, ya. Hanya di dalam Alkitab. Maka baca firman Tuhan. Dari kecil baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita, menuntun kita, membawa kita makin dekat kepada Tuhan Yesus. Di dalam melakukan segala sesuatu, berusaha mencocokkan dengan firman Tuhan sambil berdoa. Tanpa kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan Yesus, memang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada saya, supaya saya bisa melakukan kehendak-Mu, bisa melakukan firman-Mu, tidak lagi bohong, tidak lagi menipu, tidak lagi berkata kotor. Ada anak yang suka berkata kotor, suka berkata kasar, suka memaki-maki orang, mengejek-ejek orang. Nah, itu Tuhan tidak suka. Tuhan tahu, Tuhan sedih melihat anak-anak yang nakal. Tetapi anak yang selalu memuji Tuhan, melakukan perkataan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak membentak-bentak ART yang ada di rumah, dibentak-bentak, disalah-salahin, membentak mama apalagi, membentak papa apalagi. Nah, tidak boleh, itu berdosa.
Dan Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu menemani kita, menjaga kita. Senang gak dijaga Tuhan? Wah, senang sekali dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Kita semua tahu dari Alkitab, ya, dari Alkitab. Di sini kita baca. Kalian mendengar firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu. Kalian perhatikan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Kalau kita lupa, itu seperti murid-murid tadi. Karena mereka lupa, karena mereka ketakutan, mereka sedih, mereka bingung. Jadi firman Tuhannya lupa bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji, sudah memberitahu bahwa Dia akan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Tetapi jangan takut, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia betul-betul bangkit seperti yang telah dikatakannya. Tapi kalau mereka lupa, Tuhan mengingatkan lagi. Dia sapa Maria. Lalu Maria jadi, loh, ini suara putra manusia Yesus. Ya, dia menjadi kembali bersukacita. Oleh karena itu, supaya kita tidak lupa, kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita perhatikan firman Tuhan setiap hari, supaya kita tidak lupa. Kalau kita lupa, kita jadi takut, kita jadi cemas, kita merasa sendirian, kita bisa bingung, bisa ragu-ragu. Tetapi ingat bahwa di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan. Oleh karena itu kita perhatikan firman Tuhan supaya kita tidak takut, supaya kita terus menang, supaya kita terus maju, tumbuh iman kita, makin hari makin tumbuh memperkenankan Tuhan. Nah, kita mau memperkenankan Tuhan, ya? Puji Tuhan. Semua anak-anak harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dia menyertai kita, bersama kita, seperti janjinya Emmanuel, Allah beserta kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita jangan ragu, jangan takut. Kita setiap ada masalah, ada kesulitan, ada yang tidak menyenangkan, selalu ceritakan kepada Tuhan Yesus di dalam doa kita. Karena Dia hidup, kita melihat, Dia melihat kita. Ya, kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bisa lihat kita satu-satu semua namanya. Ini Miss nggak tahu nama kalian semua siapa yang sedang menonton ini, ya, yang sedang mendengarkan ini, ya. Miss nggak tahu, tetapi Tuhan tahu siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan itu, ya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tetapi Allah kita hidup, bisa membawa kita ke surga yang mulia. Ya, sebagai ayat emas kita akan baca, ya, Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Nah, sekarang kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama, ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah.
di sini, ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus hidup. Sekarang kita akan tutup di dalam doa. Ayo kita berdoa ya. Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan ini boleh masuk ke dalam hati anak-anak-Mu, dan Engkau sendiri yang menjelaskan, Engkau sendiri yang menerangkan lebih lanjut di dalam hati anak-anak-Mu, supaya mereka makin sungguh-sungguh, supaya mereka makin melekat kepadamu Tuhan, dan Engkau yang menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, sampai bertemu di Bible Study for Kids yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.